Pemerintah Indonesia diminta memberikan tanggapan yang tepat ke pemerintah Amerika Serikat pasca keluarnya keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang membatalkan kebijakan tarif resiprokal global Presiden AS Donald Trump, Jumat, tanggal 20 Februari tahun 2026. Jika tidak, putusan Mahkamah Agung AS tersebut bisa menjadi senjata baru Presiden Donald Trump untuk kembali menekan Indonesia. Pembatalan oleh Mahkamah Agung AS tersebut terjadi tepat setelah Indonesia melakukan kesepakatan dengan Trump, dinilai oleh Reza Shah perlu ditanggapi secara tepat. Saya pikir pemerintah RI telah mengetahui perseteruan antara Presiden Donald Trump dengan Mahkamah Agung AS. Bagi RI, itu adalah urusan domestik, yang jika ditanggapi secara tidak tepat, dapat menjadi amunisi Trump untuk menekan RI, kata pengamat hubungan internasional Hai, dari Universitas Padjadjaran, Unpad, Teuku Reza Shah. Dengan mengacu pada perjanjian komprehensif strategic partnership yang telah lama disepakati, serta menjawab undangan resmi Donald Trump, termasuk mengikuti persidangan di PBB yang waktunya bersamaan, menurutnya wajar jika RI mengirim delegasi dalam jumlah besar ke AS. Memang seharusnya Presiden Trump tunduk pada aturan Mahkamah Agung AS. Namun Trump sudah terlanjur menghasilkan banyak kesepakatan internasional, kata Teuku Reza Shah. Reza Shah menambahkan, secara hukum AS, aturan MA sudah final dan mengikat. Namun mencermati konsistensi Trump dalam visinya melalui Make America Great Again, MAGA, yang akan diperjuangkannya secara maksimal, akan mendorong adanya upaya pemaksaan. Maka diperlukan konsultasi dengan Organisasi Perdagangan Dunia, WTO. Dengan demikian, akan tergalang kesamaan posisi banyak negara sekaligus dalam berurusan dengan Trump, kata dia. Menyimpang dari prinsip politik luar negeri RI. Teuku Reza Shah juga menilai ada potensi Indonesia dianggap menyimpang dari kebijakan luar negeri bebas aktif. Karena di isi perjanjian tersebut, Indonesia terbukti banyak memberikan keleluasaan ekonomi pada Amerika Serikat, US, usai melaksanakan Agreement on Reciprocal Trade, ART, RI-AS. Bagi mitra perdagangan terbesar RI seperti China, Singapura, Jepang, dan Uni Eropa, mereka sudah menghitung-hitung kerugian jangka panjang mereka, akibat berlakunya perjanjian tarif RI-AS, ungkap Teuku Reza Shah kepada Kontan, Minggu, tanggal 22 Februari tahun 2026. Mengutip keterangan resmi dari Sekretariat Negara, Setnek, dengan ditandatanganinya ART, Indonesia membuka akses pasar untuk 99% produk asal AS dengan tarif sebesar 0%, dan akan mulai berlaku saat Entry into Force, EIF, perjanjian ini. Indonesia juga berkomitmen untuk menghapus hambatan non-tarif bagi AS khususnya terkait perizinan impor, ketentuan TKDN, pengakuan standar AS, dan sertifikasi halal. Sebagai strategi menyeimbangkan perdagangan luar negeri dan pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri, Indonesia setuju untuk melakukan pembelian metallurgical coal, LPG, crude oil, dan refined gasoline. Indonesia juga setuju untuk melakukan pembelian pesawat, termasuk komponen dan jasa penerbangan, sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing industri jasa penerbangan secara nasional maupun regional. Indonesia pun akan meningkatkan pembelian produk pertanian asal AS, yang peruntukannya untuk bahan baku kebutuhan industri makanan dan minuman tertentu serta industri tekstil. Meski begitu, perjanjian ini dapat dievaluasi dan diubah amandemen sewaktu-waktu dengan permohonan dan persetujuan tertulis dari masing-masing pihak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.